واجعل العلم سبب النجاة والفوز بالزلفى عند الملك الكريم والصلاة والسلام على من أرسله الله تعالى معلما وهاديا إلى الصراط المستقيم سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه الفائزين من اتباعه ومحبته بالمقام العظيم. أما بعد، حضرات المحترمين والمكرمين أيها العلماء al-a'izzah al-ajilla, yang saya hormati para alim ulama, para masyayikh, para habaib, para dzurriyyah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para muallim, para ajengan Maksumi Dikri, Kiai Haji Fitriyadi Arsyad, Kiai Haji Syahruddin Arsyad, Kiai Haji Khairul Mustafirin, beserta seluruh kiai ajengan yang tidak bisa saya sebut nama beliau satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan rasa ta'zim saya kepada beliau-beliau semua. Tanpa pula kepada segenap para jemaah, para hadirin, hadirat yang hadir pada acara jalsah pada malam hari ini, yang mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan dengan barakah majelis pada malam hari ini apa yang diharapkan, diinginkan, dicita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan majelis yang insyaallah penuh dengan barakah ini, kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai min ahli ilmi zahiran wa batinan, jadikan sebagai orang-orang yang mulia, bahagia di dunia wal akhirah. Amin Allahumma. Para hadirin, para jemaah yang mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya minta pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan saya berbicara di hadapan panjenengan semua, di hadapan antum semua pada kesempatan kali hari ini, pada kesempatan malam hari ini, bukan karena mengandalkan nasab, bukan hanya karena mengandalkan keturunan, tapi saya berbicara di hadapan panjenengan semua ini sebagai bentuk imtithalil amr, sebagai wujud ijabah saya kepada permintaan para ajengan, kepada para ijabah para guru, permintaan para guru. Saya mentaati perintah-perintah mereka, permintaan-permintaan mereka, karena sekali lagi ya, saya punya satu prinsip. Saya pernah diberikan pesan oleh salah satu guru saya, yaitu Kiai Haji Ba'udin Nursalim, atau biasa disebut sebagai Gus Baha. Saya pernah dulu dengan beliau memberikan pesan kepada saya bahwa seorang itu jika keturunan wali, keturunan seorang alim, dia seharusnya bukan berbangga, apalagi menyombongkan nasabnya, apalagi menyombongkan keturunannya, menganggap dirinya lebih mulia dari orang lain hanya karena dia keturunan seorang ulama. Tapi seharusnya dia merasa malu, dia merasa terbebani. Mengapa? Ketika dia mengetahui ternyata pencapaiannya, ilmunya, ibadahnya, amalnya tidak sama seperti amal dan ilmu para pendahulunya. Jadi seharusnya keturunan yang mulia, nasab yang mulia ini menjadi beban, menjadi motivasi bagi seseorang ya, untuk menjadi orang yang sama dengan para pendahulunya, orang yang perjuangannya, kesabarannya sama dengan para pendahulunya. Oleh karena itu Al-Imam ya, Shahibur Ratib Qutbud Da'wah wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawil Al-Haddad, beliau pernah menyampaikan, barang siapa yang
punya keturunan baik, keturunan seorang wali, keturunan seorang ulama, kemudian dia merasa bahwa dirinya lebih baik daripada orang lain karena nasab yang dia miliki, maka kata beliau, zahabat anhu barakatu abaihim, akan hilang darinya barokah-barokah para pendahulunya. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya sering menyampaikan, kita siapapun kita, ya, apapun pencapaian kita, sebagai apapun kemuliaan, pangkat, derajat yang kita dapatkan, penghormatan yang kita dapatkan, ya, kita tidak boleh merasa lebih mulia daripada orang lain apapun alasannya. Nah. Jadi merasa lebih baik daripada orang lain, ya, karena ilmu atau karena amal atau karena nasab, ini termasuk sifat kibir, ya, yang dilarang oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Para jemaah yang saya hormati, berbicara tentang sosok Syekhana Khalil, ini selama ini di masyarakat kita yang banyak tersebar tentang beliau ini adalah sisi karomah dari seorang Syekhana Khalil, atau sisi keramatan, ya, sisi mistik dari seorang Syekhana Khalil. Ya, tapi sebenarnya, ya, Syekhana Khalil sebagaimana disebutkan oleh Syekh Yasin bin Isa Al-Madani, karena kami punya tim, ya, tim Turus Syekhana Khalil Bangkalan, yang tugasnya itu adalah menelusuri atau mencari lagi, menggali lagi karya-karya Syekhana Khalil yang selama ini belum terekspos. Itu kami menemukan satu buah manuskrip yang mana di situ menjelaskan tentang manaqib Syekhana Khalil tanpa judul dan tanpa nama penulis. Tapi setelah kami cross check, ya, kami konfirmasi ke salah satu sekretaris dari Syekh Yasin, yaitu Syekh Sufyan Marfu, beliau mengatakan ini fix bahwa kitab ini tulisan dari Syekh Yasin bin Isa Al-Madani. Jadi Syekh Yasin itu punya kitab khusus yang isinya adalah manaqib tentang Syekhana Khalil. Nah, dalam kitab tersebut saya bacakan, saya punya PDF di sini. Ketika menyebutkan sosok Syekhana Khalil, Syekh Yasin menyebutkan Syekh Khalil ini dengan gelar-gelar yang sangat luar biasa. Itu beliau mengatakan Al-Imam Al-Arif Billah Ad-Dal Alih Al-Syekhul Humam Al-Mashhur Biwaliyillah wa ahadi asliyaih bil karamatil bahirah wali ar-rahasatul zahirah Al-Alim Al-Allamah Al-Muqri Al-Dabit Al-Mujawid Al-Mufassir Al-Muhaddith Al-Muslim Al-Sufi Al-Mursyid Athiqatul Bari Al-Zahid Al-Salih Al-Wari Al-Faqih Al-Abid Al-Ustadzul Kabir Al-Jibril Bikdir Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkali Al-Maduri Al-Muammar Ma'faqor. Ini Syekh Yasin yang setelah kami telusuri ternyata dalam data-data dalam kitab ini beliau banyak mengambil dari Habib Salim bin Jindan. Yang mana Habib Salim bin Jindan, beliau dalam kitab-kitab sanadnya mengatakan bahwa beliau ini kakek dari Habib Salim, ayah dari Habib Salim, dan Habib Salim sendiri ini tiganya pernah sowan untuk mengambil berkah kebangkalan. Ini Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, ya, kakek dari Habib Jindan, ya, bin Novel bin Jindan. Nah, tentang Syekhana Khalil sekali lagi, ya, kita akan bahas pada malam hari ini bukan tentang karomah beliau, karena sering saya katakan al-karomah lain tadabiha, ya, yang dikatakan karomah meskipun bisa menambah keyakinan dan kecintaan kita kepada seorang waliullah, tapi karomah ini tidak bisa kita contoh, tidak bisa kita tiru. Nah, oleh karena itu sangat tepat di sini, ya, diberikan tema merajut sanad keilmuan dan amal, ya, yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah sisi
keilmuan dari sosok Syekhona Khalil dan amal dari Syekhona Khalil. Jadi Syekhona Khalil Al-Baqilani ini merupakan seorang penuntut ilmu yang sangat luar biasa. Kalau kita katakan Syekhona Khalil ini merupakan santri yang selalu haus akan ilmu. Ya. Jadi sering saya katakan, silahkan ya, Anda ini menjadi apapun silahkan. Putra-putra ini mau panjenengan, mau kalian jadikan apapun silahkan ya. Mau jadi pebisnis, ya, mau jadi mungkin DPR, pejabat, ya, presiden, mungkin silahkan ya. Tapi jangan lupa ilmu agama itu nomor satu ya. Ilmu agama itu nomor satu. Jadi Habib Umar bin Habib Hafizahullah Ta'ala sering mengatakan ya, mereka membanggakan diri mereka ya, orang-orang barat membanggakan dirinya sampai ke bulan ya, mereka bisa mengetahui tentang planet-planet di luar bumi ini ya. Mereka juga bisa membuat pesawat ya, tanpa pilot. Mereka juga ya, merupakan presiden-presiden negara-negara dikdaya. Tapi apa gunanya jika mereka tidak mengenal Tuhan mereka? Mereka tidak paham tentang ibadah yang mana itu merupakan tujuan utama kehidupan mereka. Oleh karena itu silahkan ya. Silahkan apapun profesi kalian ya, apapun pekerjaan panjenengan, yang penting itu halal, tapi jangan lupa ilmu agama itu nomor. Nah, Syekhona Khalil ini mencari ilmu sebagaimana ditulis oleh Syekh Yasin dalam kitabnya. Beliau mencari ilmu di Makkah saja ya, ini di Makkah saja. Beliau ya teradat ya, dari Makkah balik ke Madura, ke Makkah lagi, ke Madura lagi. Nah, beliau ketika dihitung masa menuntut ilmu beliau di Makkah saja itu adalah 30 tahun. Bayangkan ya. Haji di Makkah saja ini 30 tahun. Itu belum dihitung di langitan, belum di Bangil Canaan ya, belum dihitung mondok beliau di Banyuwangi. Ya tidak heran jika seorang Syekhona Khalil menjadi seorang alim, alamah ya, yang menjadi rujukan ya, pada waktu itu oleh para santri dari seluruh penjuru Nusantara ya. Sampai-sampai Syekh Yasin juga menuliskan dalam kitabnya bahwa Syekh Khalil ini pada masanya ya, takharraj ala yadaih, atau beliau mempunyai santri, berhasil mendidik sekitar 500.000 santri ya, 1 miliar, setengah juta gitu. Yang mana 3.000 diantaranya ini adalah seorang al-alim, al-alamah, dan sekitar 300 diantaranya ini adalah orang Arab, para habaib, para masyayikh. Ini Syekhona Khalil. Jadi ini yang pertama, sisi ilmuwan dari sosok Syekhona Khalil yang sangat luar biasa. Dan juga seperti dikatakan oleh Ki Khalil Mustaghfirin tadi, Syekhona Khalil ini merupakan guru dari para guru, atau dikatakan Syekhus Suyuh. Nah, kita lihat pondok-pondok pesantren kebanyakan ya, pondok-pondok pesantren besar di Indonesia ini seperti pondok pesantren Lirboyo, pondok pesantren Sukorojo Situbondo, pondok pesantren Tuhuiren, ya, juga ada pondok-pondok pesantren di Jawa Barat. Ini kebanyakan dari mereka ya, ini adalah santri dari Syekhona Khalil. Ya. Termasuk saya pernah ke Jawa Barat, di sana ada yang namanya Kiai Ad-Ra'i, dijuluki sebagai Syekhul Alfiyah di tanah Sunda. Ya, guru Alfiyah di tanah Sunda itu juga mulai dari Syekhona Khalil. Bahkan sering saya katakan, Syekhona Khalil ini bukan hanya ulama kebanggaan nasional, bukan ulama tingkat nasional, tapi juga tingkat internasional, yang ilmuannya diakui oleh para ulama di seluruh dunia. Makanya sering saya sampaikan ya, para guru kita sekarang, baik itu di Al-Azhar atau di Yaman ataupun di Mekah, ini banyak di antara mereka yang sangat keilmuannya ini bersambung kepada Syekhona Khalil. Yang tadi sebagaimana disampaikan ya, para ulama kita di zaman sekarang ini ya, seperti Syekh Ali Jum'ah kalau di Mesir ya, atau masyayikh Azhar yang lain seperti Abu Syekh Muhammad Al-Maliki, seperti Syekh Habib Umar bin Habib Hafizahullah Ta'ala,
ya, Al-Habib Salim Asy-Syatiri, itu banyak mengambil sanad dari Syekh Yasin Ibn Isa Qadari. Ya, ulama kebanggaan kita yang dikatakan bahkan oleh Syekh Marwali, saya pernah mendengar Imam Suyuti itu punya sekitar 600 guru. Tapi Syekh Yasin ya, yang berdarah Minang ya, Al-Badani dari Padang, ini mempunyai sekitar 700 guru. Gurunya lebih banyak daripada Imam Suyuti. Ya. Ini beliau mengambil sanad dari Syekh Yasin. Syekh Yasin ini biasanya jalur sanadnya dua ya. Yang pertama tadi Ki Maksum Lasem ya. Yang kedua Ki Bagus Ahmad Bakri ya, atau biasa disebut sebagai Mama Sebut ya. Nah, kedua-duanya ini mengambil sanad dari Syekhona Khalil Ibn Abdul Latif Al-Baqalani ya. Jadi bisa kita katakan Syekhona Khalil ini bukan sosok ulama nasional saja, tapi juga ulama yang mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Jadi kalau kita bahas tentang go internasional, kan sekarang heboh kan kalau misalnya ada artis yang tampil di Amerika misalkan, tahu bintang film ya, yang membintangi film Hollywood tuh, masya Allah, artis go internasional. Mereka tidak sadar bahwa sejak dulu para ulama kita sudah mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Sampai-sampai dulu yang dijuluki sebagai Sayyid Ulama Ahlul Hijaz atau pimpinan ulama Al-Hijaz ya, jadi dulu Saudi Arabia sebelum ada kerajaan Saudi namanya Al-Hijaz ya, Mekah, Madinah, Jeddah dan lain sebagainya. Kita dijuluki sebagai pemimpin ulama Hijaz pada waktu itu adalah Syekh Nawawi Al-Bantani ya, dari Tanara Banten, dari kota Semarang. Nah ini ya, seharusnya kita sadar ya, apa yang seharusnya kita banggakan, dan kita harus sadar bahwa banyak dari para ulama kita mulai dari dulu seperti Syekh Yasin, Syekhona Khalil, ya, Syekh Nawawi yang mengharumkan nama Indonesia, membuat nama Indonesia ini disegani di kancah internasional. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, yang kedua tentang amal dari Syekhona Khalil ya. Jadi seperti apa amal dari Syekhona Khalil, apa sisi yang menonjol dari sosok Syekhona Khalil bisa kita contoh ya. Nah, di sini saya akan membacakan sedikit ya, tentang akhlak-akhlak ya, karena ini penting. Yang perlu kita tiru adalah akhlak beliau yang bisa kita tiru. Di sini Syekh Yasin menuliskan bahwa akhlaquhu wa manaqibuh kana rahimahullahu allamata putri sholihan ya, seorang soleh nasya'a ala hubbil ibadati wal iqdam ala ta'atillahi wa rasulih. Memang dari kecil sudah dididik untuk mencintai Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katsirul awrad wa tilawah lil Quran. Beliau ini banyak sekali membaca wirid dan membaca Al-Quran. Ila innahu yahtimul Quran fi kulli yaum marrah. Tadi dikatakan beliau ini setiap harinya bisa menghatamkan Al-Quran satu kali. Di luar kesibukan beliau ya, seperti mengajar, menerima tamu dan lain sebagainya. Wa kana yukashifun nas bima fi dhamairihim. Nah, beliau ini bisa membaca isi hati manusia ya, termasuk karomah beliau. Bisa nebak, bukan menebak, melihat mungkin ya. Hati manusia ini seperti kaca, beliau lihat seperti itu. Wa kana, ini sifat yang menonjol dari beliau. Wa kana syadidul ta'addub wal ihtiram asyuyukhi. Beliau adalah seorang yang sangat taklim dan hormat pada gurunya. Ya, sampai diceritakan di sini kila inna ba'da talamidatihi ila akhirih. Di situ diceritakan oleh Syekh Yasin suatu ketika pernah ada ya, dulu itu delman ya. Bahasa Betawinya apa delman? Dokar ya. Itu Syekhona Khalil pernah naik dokar. Kemudian Syekhona Khalil bertanya kepada Pak kusirnya ya. Iseng beliau nanya, ya, Pak, ini kuda dari mana, Pak? Kudanya sampai dari mana? Maka kusirnya jawab, kuda ini dari Bima Kiai, daerah di Nusa Tenggara Barat NTB. Seketika itu juga Syekhona Khalil langsung turun. Pak kusirnya heran, Kiai apa ada yang salah dari saya, Kiai? Kok panjenengan kok langsung turun? Ya. Maka apa kata Syekhona Khalil? Ya, Pak, saya ini pernah punya guru
dari Bima. Namanya adalah Syekh Abdul Ghani Al-Bimawi. Ya. Beliau ini terkenal punya banyak peliharaan kuda. Saya takut kuda ini termasuk salah satu keturunan dari kuda guru saya. Jadi saya kalau naik kuda ini, saya takut seolah ada. Karena apa? Karena saya takut kuda ini jangan-jangan ini keturunan kuda guru saya. Seolah ada ini. Saya nggak mau naik kuda ini. Saking takdirnya Syekh Nafoli terhadap guru. Ya. Dan bahkan sudah sangat masyhur sekali bahwa Syekh Nafoli ketika di Makkahul Mukarramah, beliau itu kiai sering nulis kitab Alfiyah karena tulisan beliau sangat bagus. Sampai sekarang tim kami sudah berhasil mengumpulkan sekitar 26 manuskrip dan 4 diantara dicetak di sini sudah kami bawa. Ada Rotib Syekh Khalil, ada kitab-kitab beliau yang lain. Nanti insya Allah kita bagikan, kita ijazahkan. Nah, itu Syekh Khalil menulis kitab Alfiyah 2 hari khatam, ya, dijual sekitar 2 sen pada waktu itu. Hasilnya tidak beliau makan sendiri. Beliau kumpulkan, beliau hadiahkan kepada para guru beliau, khususnya yang tidak mampu. Nah, untuk beliau sendiri apa yang beliau makan sehari-harinya? Beliau memungut kulit-kulit semangka yang ada di tempat sampah, dibersihkan, dimakan oleh beliau. Itu selama beliau belajar di Makkahul Mukarramah. Ya. Nah, juga di sini saya Yasin menyebutkan termasuk akhlak beliau di tengah kesibukan beliau, ya. Wa kana min adatihi ayatajawwal kullu yawm ila atrafil Madinah syarqan wa gharban wa shimalan wa januban wa yuwazzi'ul halwa wan nuqud al atfal alladhi yusadifuhum fi hadhihi tujuan. Syekh Khalil ini setiap hari, ya, setelah asar itu rutin. Kalau bahasa sekarang itu belusukan, ya. Pergi ke desa-desa. Apa yang beliau lakukan, ya? Pergi ke desa-desa membagi-bagikan uang dan permen untuk anak-anak kecil yang beliau temukan di jalan ketika beliau berkunjung ke desa-desa. Ini menunjukkan bahwa Syekh Khalil ini merupakan sosok yang punya jiwa sosial yang sangat besar, ya. Bahwa kita ini siapapun kita jangan sampai tidak menjadi seseorang yang bermanfaat kepada sesama. Dan juga salah satu hal yang menonjol dari sosok Syekh Khalil, ya, selain taklim kepada guru, ini khususnya adalah kepada para habaib, ya. Habis ini saya sendiri katakan wa kadza ma'a ahlil bait qatibatan wa ma'al arab lam yusbak li ghairihi mithalun min ulama Jawa. Fakana yara taqdir fil asyraf lam yakun yuqaddir ghairuhum aktar min dzalik. Ya. Jadi beliau katakan Syekh Yasin kalau bahasa orang sekarang, Syekh Khalil ini dalam mencintai para habaib, dalam taklim kepada para habaib ini tidak ada lawannya. Sangat luar biasa sekali taklim Syekh Khalil kepada para habaib. Sampai ini disebutkan juga kisah ketika beliau kedatangan Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar, ya, dan makamnya di Ampel sana. Beliau sampai menyambut, ya, dari jauh beliau sampai gak pakai sandal untuk menyambut kedatangan Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar. Mungkin saking eratnya hubungan kedua sosok ini, Syekh Khalil dengan Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar, ini sempat viral dulu. Fotonya Habib Muhammad Al-Muhdar diklaim sebagai foto Syekh Khalil, ya. Jadi kalau panjenengan semua, untuk semua klik di Google, ya, foto Syekh Khalil itu semuanya tidak valid, ya. Jadi sampai sekarang tidak ada foto yang valid tentang Syekh Khalil. Itu kebanyakan fotonya Habib Muhammad, fotonya muridnya, ya. Karena ada yang mengatakan bahwa Syekh Khalil ini salah satu karomahnya tidak bisa difoto, ya. Sampai ada ketika foto jenazah beliau ketika beliau wafat pada tahun 1925, itu foto jenazah beliau apa itu kobong, belum nggak kelihatan. Ini Syekh Khalil. Nah, juga yang bisa kita ambil pelajaran dari Syekh Khalil adalah sifat tawadhu beliau yang sangat luar biasa. Contohnya apa? Syekh Khalil ini seorang alamah dalam ilmu nahwu, ya. Pada waktu itu beliau mengajar Alfiyah, kitab-kitab nahwu yang besar beliau ajar semua. Tapi ketika beliau mengajar Jurmiyah, ini beliau dikatakan gak pernah hatam.
Nah kok bisa? Iya, karena ketika sampai ke bab pembahasan la linafil jinsi di jurumnya itu ada babula, ya, bab menerangkan tentang la iklam, seperti itu, babula iklam. Itu oleh beliau dibaca seperti ini, babula aklam, babu aklam, bab saya tidak tahu. Akhirnya langsung beliau tutup kitabnya. Beliau katakan, oh iya, saya ini memang nggak tahu apa-apa. Langsung beliau turun, ya, pergi ke rumah beliau. Besoknya mulai lagi dari babul kalam, nyampe babula lagi, dibaca lagi babula alam, bab saya tidak tahu. Untuk bantunya, saya ini memang nggak tahu apa-apa. Ya, seorang Syekhana Khalil Bangkalan, ya, ini sebagaimana diajarkan oleh para guru kita, ya, bahwa para waliullah subhanahu wa ta'ala ini punya filosofi padi. Semakin berisi semakin merunduk, ya, semakin alim mereka, semakin banyak ibadah mereka, semakin tinggi pangkat mereka, maka mereka akan merasa bahwa diri mereka ini bukan siapa-siapa. Ini sifat-sifat dari para waliullah subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, dan juga yang pernah saya dengar, ini kisah dari Syekhana Khalil, adalah beliau ini selalu mendahulukan amal daripada teori, ya, daripada hanya sekedar ucapan lisan. Sampai suatu ketika diceritakan pernah ada seseorang, ya, ini terakhir, nanti kita akan ngisi dialog, ya, untuk pengijazahan amal nanti kita taruh di paling akhir. Itu Syekhana Khalil pernah ada seorang yang sowan, ya, datang ke beliau bawa anaknya, kemudian lapor sama Syekhana Khalil, ya, Kiai, ini anak saya ini Kiai nakal, Kiai, ya, bahasa Betawinya nakalnya apa? Bandel, ya, bandel. Ini Kiai nggak pernah nurut sama ucapan orang tua. Dia punya kebiasaan buruk, setiap hari yang dimakan bukan nasi, bukan lauk pauk. Yang dimakan ini gula sama permen, ya, gak habis setiap hari makannya itu. Saya takut anak saya ini masih kecil udah kena penyakit manis, gitu. Jadi sampai ke sini mau apa, Pak? Ya, saya minta doa dari Kiai, minta amalan, gimana kiranya anak saya ini bisa tunduk, ya, bisa nurut sama ucapan orang tua. Nah, maka Syekhana Khalil pada waktu itu gak langsung mendoakan. Nah, justru bertanya pada si anak, si bapak ini, Pak, sampean setiap harinya suka minum kopi, Pak? Iya, dia suka. Nanya lagi Syekhana Khalil, sampean kalau minum kopi dicampur sama gula nggak? Oh, iya, saya lebih suka kopi manis daripada kopi. Oke. Sekarang bapak pulang dulu, 1 minggu lagi kesini lagi, Pak. Oh iya, siap, ya. Meskipun penuh tanda tanya, tapi samik nawabakna, kata bapak. Seminggu lagi balik, ya, sowan lagi ke Syekhana Khalil. Ketika pertama kalinya, baik untuk kedua kalinya, ya, Syekhana Khalil langsung berkata pada anak ini, nak, ya, berhenti yang makan gula, ya. Kamu berhenti makan permen, berhenti makan gula. Cuma satu nasihat. Masya Allah tabarakallah, meskipun hanya satu nasihat tapi keluar dari lisan waliullah subhanahu wa ta'ala, mulai saat itu anak tersebut berhenti total gak makan gula, gak makan permen. Akhirnya bapak ini senang, ya, tapi masih bertanya-tanya, ini Syekhana Khalil kalau doanya mustajab, ya, kalau memang ucapannya ini manjur, ya, memang ucapannya ini manjur, ngapa kok masih minta waktu 1 minggu, kok gak langsung aja anak saya dinasehati biar saya gak usah pulang pergi 2 kali. Akhirnya pergi lagi ke rumah Syekhana Khalil, ke dalam beliau, ya, berkata, Kiai, alhamdulillah Kiai, jazakallah khair, ya, terima kasih, anak saya sekarang barokah nasihat antum, sekarang sudah berhenti total makan gula. Tapi saya masih bertanya-tanya, Kiai, mengapa kok panjenengan ini meminta waktu 1 minggu? Kalau memang doa panjenengan ini mustajab, kalau memang ucapan panjenengan ini didengar, ya, sehingga berpengaruh, mengapa kok masih minta waktu? Akhirnya dikatakan oleh Syekhana Khalil, Pak, sampean ini
setiap hari nyuruh anaknya berhenti makan gula, ya makan permen, makan gula. Sedangkan sampean sendiri setiap hari minum kopi dicampur. Akhirnya ucapan sampean ini nggak didengar. Ya, ucapan sampean ini nggak manfaat. Kenapa? Sampean ini memerintahkan satu perkara, sampean sendiri tidak mengerjakan, sampean sendiri tidak mengamalkan. Nah, sedangkan saya ketika mau menasihati anak-anak ini, saya sadar, ya, saya mau menasihati anak ini untuk berhenti makan gula, tapi saya sendiri masih makan gula. Akhirnya saya minta waktu 1 minggu, agar apa? Selama 1 minggu ini saya puasa gak makan gula. Agar apa? Agar pantas, ya, memberitahu anak ini untuk berhenti makan. Ini bagaimana Syekhona Khalil, ya, bagaimana beliau mendahulukan amal dari teori dan lain sebagainya, ya. Nah, ini adalah sisi ilmiah dari Syekhona Khalil, sisi amal dari Syekhona Khalil yang insya Allah bisa kita tiru. Mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan beliau, dikumpulkan bersama para auliya Allah, dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad SAW kelak di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan jika ini ada yang ditanyakan, ya, sekitar apa yang kita bahas, atau mungkin ada pertanyaan yang lain, silakan.